Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, senang sekali bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ratapan 5 ayat 21. Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, karenanya kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pertanyaan. Pertanyaannya untuk Amang Pendeta, apa yang harus dilakukan untuk membangun keinginan mendekat kepada Tuhan Juru Selamat kita? Terima kasih. Ya, itulah firman Tuhan dan pertanyaan yang membuat firman Tuhan hari ini menjadi begitu dalam, bahkan sampai kepada relung jiwa kita, karena ini berbicara tentang nostalgia. Ya, nostalgia surgawi. Kenapa ada nostalgia? Mengapa harus dilalui sekali-sekali bernostalgia di masa lalu? Jawabannya adalah agar kita bersemangat, agar kita bisa kembali kepada momen awal mengapa kita hidup di dunia ini. Bangsa Israel di tengah-tengah kehidupannya, mereka sempat mengalami keterpurukan. Baik keterpurukan di dalam kehidupan maupun rohani mereka. Keterpurukan tersebut, mereka merasakan bahwa Tuhan seakan-akan jauh, Tuhan itu seakan-akan tidak memperdulikan mereka, Tuhan tidak berpihak kepada mereka, sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa, dan mereka lemah, sehingga tak bisa melakukan hal yang baik di tengah-tengah kehidupannya dan menikmati hari-hari dan kehidupannya. Sehingga bawalah kami kembali. Tuhan, tolonglah kami supaya bisa seperti sedia kala, supaya bisa seperti dulu, yaitu dalam bimbingan dan dalam berkat kasih gembalaan daripada Tuhan. Sehingga ketika mereka mengingat itu, sehingga mereka mau kembali kepada Tuhan, mereka kuat. Situasi ini mereka alami karena tak berdaya. Saking tak berdayanya, untuk melangkah pun tak bisa. Mereka hanya bisa digendong oleh Tuhan, supaya Tuhan bawa kembali ke posisi mereka, dan Tuhan membalut mereka, dan menyembuhkan keadaan mereka, sehingga mereka hidup dan mereka mengalami suasana sedia kala. Demikian juga dengan kehidupan kita. Keinginan kita adalah supaya kita hidupnya itu baik, supaya kehidupan kita itu bahagia, supaya kehidupan kita senang. Tapi terkadang kehidupan kita naik dan turun, silih berganti. Ada datang suka, ada datang duka, ada datang kesuksesan, ada datang juga pergumulan. Ketika kita bersuka cita, bersyukurlah kepada Tuhan. Ketika kita sukses, bergembiralah di dalam Tuhan. Tapi ketika kita bergumul, ketika kita kesulitan, ketika kita mengalami problema dalam kehidupan ini, mari berseru kepada Tuhan supaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang membantu. Jangan mencari alternatif yang lain. Jangan mencari kekuatan yang lain. Minta belas kasihan Tuhan memenuhi kehidupan kita sehingga kita dibangkitkan, dipulihkan, sehingga kita dapat hidup di tengah-tengah dunia ini dan menjadi berkat bagi siapa saja. Bangsa Israel
bernostalgia bersama dengan Tuhan. Ketika mereka jatuh, maka selalu mereka mengatakan, nenek moyang kami selalu dibela, selalu dilindungi dan diselamatkan oleh Tuhan. Laut Merah dibelah, ya, makanan diberikan di gurun pasir, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lalu yang mereka kenang menjadi nostalgia surgawi dengan Tuhan, sehingga mereka bersemangat menjadi umat Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita, mari kita bernostalgia dengan berkat-berkat Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Mungkin di masa lalu kita pernah mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Mungkin di masa lalu kita pernah merasakan keselamatan dari bencana, dari kecelakaan, dari kesulitan, dan Tuhan menolong. Mari kenang itu supaya kita bangkit kembali, mampu menghadapi tantangan kehidupan ini, karena Tuhan pasti membela. Dulu Dia membela, saat ini pun pasti Dia akan membela, apalagi di masa yang akan datang. Mari bersama kita memenuhi kehidupan kita dengan kenangan-kenangan yang indah bersama dengan Tuhan, supaya kita bersemangat, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat dalam Tuhan, karena kebahagiaan itu menjadi milik kita. Jangan lupa untuk berbahagia. Amin.